Di bagian video kali ini pasti sangat seru dan banyak yang kita pelajari karena di materi ini saya akan menggunakan database untuk menyimpan sebuah data. Di bagian sebelumnya saya sudah menyiapkan menu link untuk halaman usernya. Ketika saya klik, saya mendapatkan halaman user secara keseluruhan. Berikut ini adalah halaman yang sudah kita buat. Di halaman ini kalian bisa melihat daftar user secara keseluruhan yang di-get dari database. Langkah pertama, saya akan melakukan migrate di aplikasi Laravel-nya. Teknik ini adalah teknik yang sangat keren, fitur keistimewaan dari Laravel dalam mengenerate sebuah table. Tentu Laravel sudah menyiapkan beberapa file migrasi terkait table user dan table-table yang lainnya. Kalian boleh buka folder database. Di sini ada folder migration. Kalian boleh buka salah satu file migrasinya. Tidak lain tidak bukan, dia hanya membuat struktur tabelnya berdasarkan susunan kolom yang sudah ditentukan dari awal. Jadi kalian tinggal buka Git base-nya atau terminal. Saya close dulu servernya. Saya akan menjalankan sebuah artisan dengan menuliskan php artisan migrate. Tapi sebelum kita melakukan migrate, kamu harus setting dulu file env supaya tidak terjadi error. Kalian boleh buka aplikasinya, cari file .env. Karena di dalam file tersebut ada settingan tentang informasi mengenai DB connection, menentukan hostnya, username yang kamu miliki, passwordnya kita biarkan kosong. Tapi yang paling penting di sini adalah nama database-nya. Saya akan buat nama database-nya adalah latihan inersia. Untuk alamat portnya saya bisa rubah jadi 3307 tergantung settingan database-nya. Secara default untuk username-nya root, password-nya biarkan seperti ini. Pastikan teman-teman sudah membuat nama database-nya. Kamu bisa buat di dalam localhost php-meadmin. Tapi yang jelas settingan database-nya harus kamu sesuaikan berdasarkan konfigurasi database yang kalian miliki. Jadi sekarang kalau kamu simpan, harusnya kita sudah terhubung dan berhasil melakukan koneksi ke dalam database. Sehingga kita bisa lakukan migrate di dalam terminal. Oh iya, pastikan ketika kamu melakukan migrate, terminalnya harus kamu arahkan ke lokasi Laravel-nya. Saya akan langsung jalankan perintah tersebut. Migrasinya berhasil dilakukan. Ada beberapa table yang sudah dibuatkan secara otomatis pakai artisan. Kalau kamu lihat lagi, buka database-nya. Sekarang sudah ada beberapa table yang kalian butuhkan. Pada kasus ini adalah table user. Struktur table usernya terdiri dari ID, nama, email, password, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita isi datanya? Karena secara default datanya masih kosong. Supaya aplikasinya bisa langsung ditesting, saya mau memasukkan beberapa baris data dengan cara otomatis. Saya akan memanfaatkan model factory yang sudah di-generate oleh Laravel. Artinya saya akan melakukan sheet data untuk mengisi table usernya. Model factory usernya ada di folder database, folder factory. Silakan buka kelas user factory. Disinilah kamu bisa melakukan definisi dan menentukan setiap kolom untuk table usernya. Pertama, isi kolom untuk nama, email, dan kolom-kolom yang lainnya. Di sini ada sintak thisFaker name, artinya model factory memiliki akses ke pustaka PHP yang namanya Faker, yang memungkinkan kamu untuk menghasilkan berbagai jenis data secara random. Tujuannya untuk proses pengujian jadi lebih mudah. Jadi biarkan seperti ini. Yang membedakannya adalah password. Passwordnya saya bisa rubah menjadi QWERTY, tapi harus dihash pakai metode bcrypt. Jadi string QWERTY-nya akan dihash dan dirubah menjadi kode random yang susah untuk ditebak. Seharusnya kalian sudah paham dengan teknik ini. Tinggal kamu aktifkan saja di dalam database header.
Terus tuliskan perintahnya di method run dengan menghubungkan factory user sebanyak 10 data dan langsung jalankan metode create untuk melakukan insert data sekaligus ke dalam database. Jika sudah disetting model factory-nya dan lakukan sesuatu di dalam database header, maka kamu bisa langsung tuliskan artisannya di dalam git bash. Perintahnya itu php artisan db.2 seed. Kalian boleh enter, database seeding complete dan berhasil. Kalau kalian lihat lagi table user, data usernya masih kosong. Sepertinya saya belum melakukan simpan data. Kalian simpan dulu database headernya, lalu jalankan kembali. Ada error call undefined function backcrypt. Kita balik lagi ke user factory-nya. Saya bisa menggunakan alternatif yang lain, menggunakan kelas hash di metode make, tapi pastikan kalian mengimpor kelas hash di namespace Illuminate support hash, supaya kita bisa menjalankan metode make untuk membuat hash dalam bentuk kode yang susah untuk ditebak. Jadi kalian boleh perbaiki kode user factory-nya seperti ini. Kalau sudah, kita bisa jalankan kembali artisan di bseed. Database seeding-nya sudah komplit. Kalian boleh buka table user. Sekarang table user-nya sudah memiliki data sebanyak 10 user yang di-generate secara random menggunakan Faker.